Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo sahabat TV 10, menjumpai Anda kembali melalui TV 10 dalam program Bincang Psikologi. Saat ini Carla Ratna bersama kru TV 10 berada di Padepokan Patrap, Surakarta. Menjumpai psikolog kita, Bapak Setio Purwanto. Assalamualaikum Pak Setio. Waalaikumsalam. Semoga tidak bosan ya Pak. Kita sambangi terus di Padepokan Patrap, Surakarta. Nah, di kesempatan kali ini seperti biasa di Bincang Psikologi Pak, kita menemani sahabat TV 10 untuk berbagi solusi. Karena bincang psikologi ini ya semoga saja memang memberikan solusi terutama untuk mengatasi permasalahan yang dirasakan oleh para sahabat TV 10 kita. Nah, di samping itu juga karena kita sadari ya bahwa sehat badannya saja itu masih kurang ya Pak. Sehat badannya tapi tidak sehat mentalnya, tidak sehat jiwanya, apalah artinya ya Pak. Ya, betul sekali. Kadang malah mentalnya yang sakit justru bisa ke badannya jadi sakit. Dulu pernah kita bahas ya yang psikosomatis itu ya Pak ya. Nah, ini juga kita mengundang nih sahabat TV 10 untuk berbagi bersama kita. Silahkan mau curhat ke psikolog kita tampung di nomor WhatsApp yang tertera di layar. Kita tunggu. Seperti halnya yang saat ini sudah masuk di kita Pak, yang mau kita bahas di kesempatan kali ini. Ada yang sudah masuk di WhatsApp, ini ditampilkan di layar. Selamat sore Mbak, mau nanya bagaimana nih solusinya? Saya punya tetangga sebelah rumah, di mana orang satu rumah itu selalu teriak-teriak kalau berbicara. Dan itu sangat mengganggu ketenangan kami sebagai tetangga sebelah rumah persis. Sudah saya ingatkan berkali-kali untuk tidak bicara kenceng-kenceng karena sangat mengganggu, tapi tetap saja seperti itu. Dan di rumah itu mereka ada satu anak balita juga, kalau bicara ikutan teriak-teriak. Saya sampai judek. Apakah itu bisa dikategorikan sebagai tetangga toksik? Nah, terima kasih untuk yang sudah mengirimkan WhatsApp-nya ya. Ini satu pertanyaan untuk dibahas di kesempatan kali ini Pak. Apakah termasuk tetangga yang toksik? Nah, bagaimana kita nanti mengetahui tetangga atau mungkin circle yang toksik itu yang seperti apa? Kemudian juga bagaimana untuk menghadapinya atau bagaimana kita menghadapi lingkungan yang seperti itu, nanti kita akan bahas. Nah, kalau dari analisa Pak Setio, kalau dokter kan diagnosa ya. Kalau ini kan problemnya yang dikirimkan lewat WhatsApp ini, kalau menurut analisanya Pak Setio, menurut penerawangan Pak Setio dari ilmu psikologinya, apa ini Pak yang terjadi dengan tetangga yang sukanya teriak-teriak kalau ngomong? Mungkin ada juga yang sahabat TV 10 yang lain juga mengalami hal yang sama, tinggal di perumahan yang mohon maaf temboknya ini satu tembok ya Pak. Tetangganya ngomong apa kedengeran gitu, atau mungkin ya memang karena volume suaranya atau logat bahasanya juga keras mungkin ya, tapi ini jelas mengganggu tetangga yang lain. Nah, menurut analisa dari seorang psikolog, apa ini yang terjadi? Ya, mengganggu ya. Iya. Jadi apa namanya, perilaku dari tetangga itu mengganggu tetangga sebelahnya. Ya, kalau diistilahkan sekarang namanya toksik. Iya. Ya, toksik itu satu hal yang tidak menyenangkan bagi orang lain. Malah merugikan. Merugikan. Ya. Jadi ini sudah bisa dikategorikan tetangga yang toksik Pak. Salah satu bentuk ketergangguan ketetanggaan itu adalah kebisingan ya. Jadi kebisingan itu kan tidak hanya suara, tidak hanya volume suara saya misalnya terlalu keras sehingga tetangga pada dengar gitu. Tapi sebenarnya tapi ada juga yang misalnya mutar lagu ya, apalagi malam-malam muternya malam-malam gitu ya. Apalagi kalau tetangganya itu punya persewaan sound, ya kan? Wah. Cek sound Pak. Cek sound gitu. Cek soundnya mengganggu tetangga. Atau tetangga itu punya grup musik ya, yang seharusnya itu di mana studio harusnya, tapi itu. latihannya di rumah yang dekat dengan tetangga, bahkan sound. Biasanya kan malam ya kalau latihan pakai sound. Nah. Atau hal-hal lain ya, misalnya punya hewan peliharaan yang mengganggu ya. Misalnya anjing lah, kalau memang
kalau malam kan suka ini menggonggong gitu terus. Nah itu juga termasuk mengganggu juga. Ya, dalam menghadapi seperti itu memang bikin stres ya, memang bikin stres karena apa mau diapakan ini gitu. Nah ini tadi katanya sudah dikasih tahu berkali-kali Pak. Tapi tetap saja seperti itu, ngomongnya sambil berteriak-teriak. Iya gitu. Jadi kayak seperti mereka itu tidak mengindahkan ketergangguan kita. Padahal gitu. Kan kita merasa tidak nyaman ya sebagai tetangga, kan butuh juga, namanya rumah itu kan tempat pulang yang butuh kenyamanan di situ. Betul. Kan ya. Jadi rumah itu kan ya tempat istirahat ya. Artinya suara itu juga harus memperhatikan volumenya sehingga tidak mengganggu sekitar gitu kan. Makanya kalau di negara-negara yang sudah maju itu suara itu nggak sampai keluar gitu. Kalau jadi dibikin ruangannya kedap suara ya. Ya gitu. Ya. Atau mungkin karena ini juga yang jadi kasus ini karena rumah terlalu ini juga terlalu dekat. Ya terlalu dekat, kemudian jumlah jumlah orangnya banyak juga. Kemudian mungkin berasal dari kampung yang rumahnya luas gitu. Kalau ngomong sambil teriak-teriak gitu, sampai balitanya juga otomatis ya Pak, balita itu ada balita yang juga otomatis terkontaminasi orang tuanya ngomongnya juga ikut-ikutan teriak. Dia pasti akan itu ya. Ngikut juga. Ya, dia akan memodel orang dewasa di sekitarnya kalau ngomong juga keras gitu. Ya. Ya ini bisa jadi itu budaya juga yang jadi repot kan itu. Iya, logatnya. Logatnya. Ada yang orang yang memang ngomongnya gitu. Di daerah tertentu kan memang ngomongnya nadanya tinggi-tinggi semua gitu. Yang bagi kita itu ini marah-marah apa sih? Tapi bagi mereka itu biasa. Nah, itu. Nah, takutnya kan seperti itu ya. Jadi, makanya dikasih tahu berkali-kali. Sudah seperti itu. Ya. Kalau bicara masalah toksik itu kan tidak hanya kebisingan ya. Jadi kadang-kadang juga lingkungan itu misalnya sampah ya. Nah sampah ini juga bisa jadi masalah. Misalnya kalau kita bicara toksik lebih luas, lebih luas, tidak hanya suara. Tidak hanya itu, tapi kategorinya yang tetangga toksik itu apa saja sih sebenarnya. Jadi nanti biar sahabat TV 10 tuh, oh berarti tetanggaku juga toksik ya ternyata gitu. Nanti tahu harus bagaimana gitu. Iya. Ya masalah lingkungan, masalah sampah gitu kan. Itu juga bisa menjadi toksik juga. Ya, kan ada bau, ada tempat kotor gitu. Lalat gitu. Kadang orang buang sembarangan gitu kan, sehingga menyebabkan saluran air jadi mampet, padahal itu untuk saluran bersama, juga toksik juga gitu. Mereka buang sembarangan, mengganggu lingkungan gitu kan. Nah, jadi perilaku-perilaku yang agresif verbal, agresif non verbal itu juga toksik juga gitu. Oh iya. Ya, agresif verbal itu misalnya marah-marah gitu, mudah marah, mudah tersinggung gitu. Misalnya gentengnya kesenggol pohon tetangganya misalnya nggak sengaja kena angin gitu, melewati temboknya gitu, melewati temboknya, tersinggung gitu, marah-marah seperti itu gitu kan. Kemudian rame sedikit gitu, marah-marah gitu. Jadi tetangga yang mudah marah itu toksik juga. Iya, karena potensi menimbulkan konflik kan. Ya. Nah, ini yang ada juga yang non verbal. Seperti apa itu Pak? Non verbal itu sudah ini ya, mukul gitu loh. Pakai kekerasan. Ya, pakai kekerasan gitu kan. Nah itu juga toksik juga, menakutkan kan akhirnya. Benar, menakutkan akhirnya membuat suasana tetangga itu
tidak nyaman. Iya, padahal harapannya kan kita beli rumah itu biar bisa pulang ke rumah. Kata rumah itu kan bukan hanya sekedar tempat untuk tinggal, tapi benar-benar untuk pulang mendapatkan kenyamanan. Nah, tapi ketika kita berada di lingkungan yang toksik ya, toksik ini kan artinya ya bukan hanya tetangga yang tadi teriak-teriak saja, ternyata dari perilaku yang sehari-hari buang sampah aja bisa jadi toksik ya, bisa Pak? Bisa jadi toksik. Kemudian ya sebenarnya ada tetangga yang selalu ingin tahu urusan orang lain. Oh, yang kepo gitu? Nah, kepo, over kepo gitu ya. Belum lagi kan dinyinyirin. Makanya pedesnya cabai belum seberapa sama omongan tetangga, itu juga termasuk bagian dari tetangga yang toksik. Itu yang toksik juga gitu. Selalu nyari informasi, dan ketika ada hal yang negatif disebarkan ke seluruh wilayah kelurahan. Satu kecamatan malah tahu semua. Iya. Tetangga yang seperti ini kan mengganggu gitu kan ya. Dia akan menyebarkan isu-isu yang nggak benar ya, mungkin masalahnya itu cuma 5 tapi kembangnya bisa sampai 15. Waduh, banyak ya kembangnya kan? banyak kembangnya gitu. Ya jadi memang ini dia, memang karakter dia yang seperti itu gitu. Memang dia merusak kerukunan lah ya, merusak kerukunan di dalam lingkungan ketetanggaan itu. Nah ini yang jadi masalah, sebab kalau tidak tetangga sih mungkin hanya seminggu atau sebulan sekali berinteraksi sih nggak apa-apa ya, tapi masalahnya tetangga rumah ya. Nah, jadi tetangga itu kan hampir tiap hari berinteraksi. Ya. Oke. Nah, pasti kan bingung ya, mau gimana, mau pindah rumah lagi, terus mau beli rumah yang baru kan nanti jadinya gimana gitu untuk menghadapi tetangga yang toksik. Bagaimana kita bertahan gitu loh di tengah gempuran tetangga yang toksik ini. Nanti solusinya akan disampaikan Pak Setio ya di Bincang Psikologi. Jangan kemana-mana, setelah jeda kami segera kembali. Terima kasih Anda masih bersama kami dalam Bincang Psikologi dari TV 10 bersama saya Carla Ratna dan psikolog kita Bapak Setio Purwanto. Hari ini kita masih wedangan di Padepokan Patrap Surakarta. Ini wedang ciptanya Pak Setio khas ya. Padepokan. Khas Padepokan ya. Wedang apa ini Pak? Ini Express gula aren. Unik sekali loh rasanya. Express gula aren. Express gula aren. Oh, pokoknya kalau pengen ngerasain ini soalnya ada asem-asemnya. Harus ke Padepokan. Harus ke Padepokan, adanya di Padepokan. Boleh main ke sini. Oh iya, bicara tentang main ke Padepokan, Pak. Ini kan Pak Setio ada voucher ya yang mau dibagikan untuk sahabat TV 10. Silahkan Anda berkonsultasi lewat nomor WhatsApp yang tertera di layar. Kemudian nanti untuk Anda yang beruntung akan dihubungi oleh pihak TV 10 ya. Untuk nanti bisa konsultasi gratis ya Pak. Bisa secara online ataupun offline, bisa langsung sowan ke tempat prakteknya Pak Setio atau bisa main ke Padepokan Patrap Surakarta nyobain ini ekstraknya Padepokan. Unik pokoknya minuman rasanya. Khas Padepokan. Minuman khas Padepokan. Jadi kita siapkan nanti voucher gratis untuk konsultasi bersama psikolog kita Pak Setio Purwanto, baik itu secara online ataupun offline. Caranya gampang, cukup Anda konsultasi dulu di nomor WhatsApp ini ya. Bisa nanti kita bahas di program Bincang Psikologi, tapi jika Anda beruntung, Anda nanti akan dihubungi oleh tim TV 10 untuk bisa konsultasi secara langsung. Oke. Baik, sekarang kita lanjut lagi ya Pak ya. Tadi obrolan kita tentang bicara tetangga yang toksik ya. Tapi sebenarnya bukan hanya tetangga sih, banyak hal, pertemanan juga kadang ada yang toksik dan lain sebagainya. Tapi kita fokus ke pertanyaan hari ini yang masuk, yaitu tentang tetangganya yang toksik, yang ngomongnya teriak-teriak sampai balitanya aja ikutan teriak-teriak gitu. Kita tuh terganggu Pak telinganya. Kita harus bagaimana untuk menyikapinya, bahkan harus bagaimana untuk menghadapi tetangga yang seperti ini Pak. Kalau mau pindah rumah kok kayaknya harus jual rumah dulu, harus beli rumah yang baru. Kalau dikuat-kuatin di situ kok rasanya ya gimana? Setiap hari berinteraksi gitu ya Pak ya. Nah harus bagaimana menyikapinya, bahkan menghadapinya harus bagaimana Pak? Iya, tentu
apa yang namanya sabar ya, yang namanya menerima itu sudah ya. Cuma kalau ini terus-terusan tiap hari ya memang harus ada komunikasi langsung dengan jadi tetangga. Dikomunikasikan ke tetangga dengan cara yang baik. Jadi apa namanya pas acara santai atau kita sowan ke sana, pergi ke tetangga untuk ketemu, menyampaikan apa namanya keluhan gitu. Tapi ini tadi katanya sudah berkali-kali diingatkan untuk tidak bicara kenceng-kenceng. Nih ngingatinnya apakah harus sampai ke Pak RT, Pak RW? Ya, kadang memang kalau tidak menemukan titik temu ya harus dengan mediasi. Jadi mediasi itu bisa Pak RT atau tingkat yang lebih tinggi ya. Lebih tinggi ya lagi. Mungkin jangan Pak Camat lah. Pak Camat sampai ngurusi hal kayak gitu kan ya. Kalau tetangganya Pak Bupati kan Pak Bupati bisa ikut. Pak Bupati langsung. Pak Bupati soalnya. Iya. Ya, jadi ada mediasi itu bisa mungkin ketua takmir masjid misalnya yang sama-sama karena dia ke masjid. Pokoknya gitu kan. Harus ada pihak ketiga yang menjembatani komunikasinya. Orang yang dianggap sepuh di sana, orang yang dianggap istilahnya berpengaruh. Gitu. Jadi yang menasihati nanti biar yang memediasi mediatornya itu. Itu saya kira lebih bisa diterima oleh orangnya ya daripada kalau secara langsung. Secara langsung nanti takutnya jadi ini berantem nanti malah. Jadi berantem. Nah, kalau mediasi ini menemui buntu juga, itu gimana ya? Udah mediasi masih gitu. Ya lebih tinggi lagi mungkin yang berwenang ya. Agak ada powernya gitu ya. Oh, harus ada yang agak powernya. Tapi kalau urusan suara terlalu tinggi melibatkan pihak yang berwenang gitu kayaknya emang agak ini ya. Atau langsung ke Pak Lurah kali ya. Masuk Pak Lurah yang ngurus hal seperti itu ya. Tapi ya bertingkat mungkin ya Pak ya, berjenjang ya. Mungkin dari RT dulu, tapi kalau masih ternyata belum ada solusi bisa tingkat yang lebih di atasnya. RW gitu ya. Dan itu ada 3 kali, 4 kali himbauan gitu. Tapi kalau misalnya toksiknya itu tadi yang membahayakan ya. Jadi kan toksik tidak hanya masalah suara ya. Toksik itu bisa agresi-agresi verbal, menyebarkan isu yang ya dalam tanda kutip sudah mulai memfitnah. Nah itu saya kira kalau memang sudah mencapai puncaknya ya berwenang ya daripada nanti menimbulkan hal-hal yang membahayakan beresiko tinggi lebih baik memang langsung ke yang berwenang mungkin hanya tidak dilaporkan sih cuma bisa nggak ya tidak dilaporkan tapi kalau di tingkat kelurahan itu Pak ada babinsa atau apa itu ya yang suka membina begitu itu bisa memediasi juga ya karena kalau enggak nanti timbul konflik misalnya. Jadi dendam nanti malah. Sama-sama sudah sama-sama ingin bersama-sama ya Pak ya. Nah, gitu. Ya, memang harus berjenjang dan sebisa mungkin jangan sampai menimbulkan konflik ya. Kalau misalnya ini yang pertanyaan ini misalnya hanya kebisingan gitu ya. Ya masalah suara cara berbicara gitu. Nah, memang alangkah lebih baiknya itu kalau beradaptasi dulu dengan tetangga. Artinya, misalnya suara banter saya nikmati aja gitu. Oh, akhirnya kembali ke kitanya sendiri. Ya, itu solusi yang tidak melibatkan orang lain. Artinya ya udahlah kalau memang itu karakternya memang dia seperti itu gitu. Harus mulai membiasakan telinganya ya. Membiasakan telinganya atau mengantisipasi misalnya rumah dia itu dikasih apa gitu loh sehingga suara dari luar tuh kamarnya mungkin dibikin kedap suara kedap suara kita gitu lagi kan nih kayak studio ya. Kayak studio ya sehingga suara mereka yang terlalu keras itu tidak masuk itu bisa jadi ya atau ya berpikir positif misalnya ya melatih sabar lah namanya tetangga hidup bertetangga gitu. Nah itu bisa membuat
kita itu yang ditoksiki gitu, yang diganggu itu lama-lama sudah dianggap biasa aja. Contohlah misalnya seperti rumah yang sampingnya itu rel kereta api kan, mungkin baru pindah gitu terganggu. Nggak bisa tidur bener-bener. Tapi Jep, karena lama-lama ya sudah terbiasa. Yes. Jadi harus seperti itu juga Pak, membiasakan dirinya. Saya kira manusia itu kita itu diberi kemampuan oleh Allah untuk beradaptasi dengan lingkungan ya. Kita punya satu kemampuan untuk terbiasa dengan keadaan-keadaan yang mungkin sebelumnya membuat kita itu terganggu. Tapi karena kita terbiasa itu jadi enggak. Misalnya lah hidung kita itu kalau misalnya bauin sampah, lama-lama ya nggak bau sampah lagi gitu. Tiap hari ya soalnya kan beradaptasi kan. Iya kan biasanya begitu. Pemulung kan gitu kadang-kadang ya, ada yang nyari sampah itu mungkin awal-awal juga sampai mual sampai tapi karena setiap hari bersinggungan dengan hal tersebut kan lama-lama jadi mati rasa terhadap sampah itu ya. Artinya terbiasa. Beradaptasi. Nah, kita bertetangga dengan karakter tetangga yang aneh-aneh gitu ya, tetangga yang ini ya, asal tidak membahayakan loh ya. Asal tidak membahayakan. Pokoknya kuncinya itu aja sih. Ya. Yang ini ya, kita beradaptasi. Beradaptasi saya kira itu cara yang mungkin bisa ditempuh juga dan itu tidak melibatkan siapapun. Tidak menimbulkan konflik, tidak menimbulkan dendam gitu ya. Toh juga sudah ditegur berulang kali juga tetap aja masih gitu. Mungkin karakternya memang begitu. Siapa tahu mungkin logatnya juga begitu ya. Karena di beberapa tempat kan memang ada yang memang setiap ngomong tuh selalu nada tinggi. Nadanya 7 oktav ya Pak. Misalkan begitu ya. 7 oktav kadang-kadang 10. Kadang-kadang 10. Jadi yang keluar bukan hanya suara tapi kodamnya juga. Kodamnya juga. 10 oktav. Oke, jadi kita yang harus mulai membiasakan diri. Iya, itu yang apa namanya paling tidak melibatkan banyak orang gitu loh. Ya sudahlah namanya tetangga. Kita pun kadang-kadang juga nggak sadar tuh merugikan orang lain, merugikan tetangga gitu loh. Mungkin di hal yang lain gitu loh. Kadang-kadang kita juga nggak sadar telah menjadi toksik bagi tetangga kita gitu. Tapi tetangga juga nyantai aja, nggak ada yang komplain. Oh ya udah berarti memang. Gitu, ya namanya tetangga pasti ada satu kelebihan. Mungkin kita nggak sengaja atau mungkin kita tidak menyadari kita juga toksik untuk tetangga kita. Siapa tahu begitu ya. Nah, jadi gitu. Memang belajarnya ke diri kita sendiri dulu menyikapinya. Introspeksi, namanya hidup tetangga gitu loh. Ya kadang-kadang kita minta tolong, kadang-kadang dia yang minta tolong ke kita, kadang-kadang kita mengganggu mereka, kadang-kadang juga mereka mengganggu kita. Namanya hidup bersosial ya. Betul. Pak ya. Oke, baik itu tadi untuk yang sudah masuk WA-nya ke kita, semoga saja sudah terbantu. Apabila belum nanti bisa chat kita lagi, mungkin sudah menerapkan apa yang disampaikan Pak Setio, masih ada keluhan lainnya silahkan nanti di nomor WhatsApp yang tertera. Oke, hampir 30 menit Pak Setio, ada yang mau disampaikan dulu untuk sahabat TV 10 sebelum kita akhiri program ini? Iya, saudara terdekat kita itu tetangga ya. Jadi family terdekat kita itu tetangga gitu loh. Jadi bukan saudara yang jauh sana itu enggak, yang tetangga. Maka bagaimana kita bisa pandai-pandai bertetangga agar hidup kita itu nyaman. Gitu loh. Kalau kita tidak pandai bertetangga ya tersiksa dengan tetangga itu sendiri. Nah, karena bagaimanapun manusia adalah makhluk sosial yang tetap butuh orang lain. Betul. Dan yang paling terdekat dengan kita adalah tetangga. Karena mungkin kalau saudara jauh, ada apa-apa yang dihubungi pertama kali kan pasti tetangganya. Ada apa-apa pasti tetangganya. Kalau saudara kan pakai perjalanan dulu jauh. Betul sekali. Jadi memang mari kita menjaga hubungan baik dengan tetangga. Semoga tetangganya yang bertanya ini juga introspeksi diri ya Pak ya. Kalau mau ganggu tetangga yang lain. Baik, jangan lupa untuk mengirimkan keluhan Anda atau curhatan Anda melalui nomor WhatsApp yang tertera. Ada voucher yang disediakan Pak Setio untuk Anda yang beruntung nanti bisa untuk konsultasi psikolog gratis ya. Bisa online, bisa offline ya. 1 kali. Nanti kalau berlanjut berarti ya harus bikin appointment sendiri. Harus kirim ini lagi. Iya, harus kirim WhatsApp lagi biar nanti dapat voucher lagi ya Pak ya. Mumpung Pak Setio lagi bagi-bagi voucher ini. Baik, terima kasih untuk kebersamaannya. Semoga apa yang kita sampaikan ini bermanfaat. Saatnya saya Carla Ratna beserta psikolog kita Bapak Setio Purwanto undur diri dan menjumpai Anda kembali di lain kesempatan. Tetap di TV 10, inspirasi dan edukasi. Wassalamualaikum warahmatullahi
wabarakatuh. Waalaikumsalam.